Tuhan, atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami sungguh bersyukur. Kami hendak memulai pelajaran kami hari ini dengan berserah hanya kepadamu, diarahkan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat junjungan kami berdoa. Amin. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian firman Tuhan. Seringkali ketika menghadapi masalah kita menjadi panik. Panik itu apa sih? Panik adalah ketika kita secara mendadak bingung, gugup, dan takut. Mengapa itu bisa terjadi? Biasanya karena masalah yang kita hadapi itu tiba-tiba terjadi dan kita tidak siap menghadapinya. Panik juga biasanya terjadi karena kecemasan yang berlebihan. Wajar bila kita merasa panik, namun jangan sampai kepanikan tersebut menghancurkan. Panik yang menghancurkan bila rasa khawatir yang berlebihan terus ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak dapat melihat dan memahami situasi dengan jernih, bahkan menjadi putus asa dan menyakiti diri karena kecemasan yang berlebihan tersebut. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana ketakutan dan kecemasan membuat para murid tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah yang kita alami serta ketakutan dan kecemasan kita membuat tidak mampu melihat kehadiran dan pertolongan Tuhan. Untuk itu kita perlu iman yang teguh untuk percaya akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Merawat kehidupan rohani diri dan membiasakan untuk percaya serta berpegang kepada Tuhan itu membantu kita untuk tidak panik. Karena iman dan kepercayaan tersebut membuat kita dapat berpikir jernih. Hal tersebut memberikan ketenangan di dalam diri. Jangan sampai kita jatuh pada kecemasan dan kepanikan. Latihlah diri untuk beriman dan percaya, sebab hal tersebut mendatangkan ketenangan di dalam diri. Mari kita berdoa. Di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, seringkali kami cemas dan takut, bahkan panik yang berlebih. Ampuni kami bila kecemasan dan ketakutan itu membuat kami tidak mampu melihat kehadiran-Mu serta pertolongan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk bisa mengendalikan diri kami tetap tenang walaupun di tengah situasi yang sungguh menakutkan bagi kami. Kiranya iman dan kepercayaan kami ya Tuhan membuat kami dapat tenang
kami mampu percaya dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami sehari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat junjungan kami berdoa. Amin.